besar dan masih bulan dalam persiapan jelang bulan suci Ramadan. Kita akan juga tausiah atau mungkin akan diberikan terpenting mencuci kita juga karyawati yang kasawati terus juga dari Makassar. Yang saya Bapak Kepala PPRRI Makassar Bapak Haji Wisno Ustadz MTHI, Wasekjen dari PP IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia, seluruh pimpinan dan angkasawan-angkasawati, karyawan-karyawati RRI Makassar yang sudah berkumpul di tempat ini. Sebelum kita masuki pengajian kita dan juga nanti dilanjutkan dengan ceramah yang akan diantarkan oleh Ustadz Muhammad Asriyadi, terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Stasiun LPPRI Makassar yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk memberikan sepatah kata di kesempatan pagi hari ini sekaligus membuka acara pengajian kita kali ini. Tafadhal Pak Kepsta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang saya hormati Pak Ustaz, mohon namanya Muhammad Asriyadi, ini baru kenal, orangnya muda. Kemudian para pejabat fungsional Madya, fungsional muda, dan pejabat fungsional lainnya, kemudian karyawan dan karyawati, pagi hari ini dengan penuh rahmat kita menghadiri acara pengajian di lingkungan RRI Makassar. Saya mohon maaf kalau tidak menggunakan baju seperti Bapak dan Ibu gunakan, karena saya tidak punya. Saya baru juga, tapi insya Allah saya akan pakai baju ini karena baju cukup baik lah, cukup gagah gitu. Kalau yang jelek jadi gagah, yang jelek pokoknya jadi gagah semuanya lah. Begitu Pak Haji. Hah? Iya. Itu saya pertama minta maaf karena tidak bisa menggunakan, dan saya juga lupa. Kalau seharusnya gantinya baju koko saja Pak. Ya. Tapi ada orang mengatakan koko itu kan baju Cina. Jadi gimana Pak Haji? Ya kan, koko itu baju Cina katanya. Ya sudahlah, lebih saya pakai baju rapi dan baik lah gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selaku pimpinan ini melihat ini luar biasa. Jujur Pak Ustaz, saya sudah 9 kali berputar-putar jadi kepala RRI, entah mungkin ada buat, tapi sampai hari ini saya belum tahu, tetapi mungkin ini yang pertama kali RRI Makassar menyelenggarakan pengajian seperti ini. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Artinya gagasan teman-teman ini ya sebaiknya bisa jadi contoh bagi karyawan lain di seluruh Indonesia. Jujur saja mengatakan ini baru pertama kali saya lihat ya. Tapi biasanya itu kami ada grup pimpinan Pak. Biasanya setiap hari Jumat itu ada kegiatan-kegiatan saja itu dibuat. Tetapi tidak rutin. Ini saya lihat katanya rutin. Nah karena ini rutin, saya mengatakan ini harus dilanjutkan terus. Karena ini adalah bagian yang memang tidak terpisahkan dari seorang aparatur negara, pegawai PNBP, pegawai P3K ya, yang memang sesungguhnya ada dengan bagaimana membangun kerohanian. Ini yang utama barangkali.
Dan ini kan sebenarnya hakikat yang dilakukan oleh Korpri. Di Korpri itu memang ada kegiatan keagamaan ya. Ya. Hah? Ya, bagian Korpri, dan memang diatur dalam peraturannya. Cuma itu tadi saya mengatakan, itu jarang atau mungkin tidak ada buat seperti ini Korpri itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan ini, dan kalau perlu kita tingkatkan. Sehingga teman-teman yang tidak hadir sangat disayangkan kalau tidak hadir di pagi hari ini. Disinilah kita bisa lihat bagaimana Anda juga punya mentalitas, ya bos saya, mentalitas, kemudian integritas terhadap lembaga, dan termasuk terhadap ya keyakinan kita, kan seperti itu. Jadi saya mengatakan sangat disayangkan kalau ada teman-teman dengan sengaja tidak mau hadir. Kalau misalnya kemarin hadir tidak ada hadir, mungkin kan ada sesuatu yang kita juga bisa paksakan. Tapi kalau ada sama sekali yang tidak hadir, aduh, ini sangat sedih. Sebagai seorang aparatur negara yang seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi teman-teman yang lainnya. Saya hanya sekedar mengimbau saja. Memang akhirnya dikembalikan kepada teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 3 minggu lagi ya, kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan tanggal 1 Januari, itu kan hari Jumat, 1 April hari Jumat. Ramadan mulai tanggal berapa? Hah? Tanggal 3. Saya minta tanggal 1 April itu kita buat pengajian seperti ini. Dan semuanya menggunakan putih-putih. Jadi Bapak dan Ibu yang beragama Nasrani mohon izin kalau bisa menyesuaikan. Jadi teman-teman yang beragama Nasrani hanya menyesuaikan saja. Kalau punya baju putih alhamdulillah, kalau tidak ya menyesuaikan, bebas rapi. Tapi yang laki-laki menggunakan pakaian kokoh putih. Karena ini kan kita mau masuk ke Ramadan. Kan begitu Pak ya? Iya. Mumpung kita pakai baju putih, mari kita lakukan dengan semeriah-meriahnya. Meriahnya artinya ya kita tahu kalau meriah mungkin ada. Karena kalau di Pulau Jawa Bapak Ibu, di Pulau Jawa itu, Pak Ustaz ya, tapi hampir semualah di daerah Sulsel juga begitu. Begitu memasuki bulan Ramadan, itu pengajian penuh masjid-masjid. 1 minggu sebelum Ramadan itu sudah ramai Pak. Itu sudah ramai. Gitu. Karena saya pernah di Pulau Jawa tugas, jadi tahu. Nah, karena kita sampai di sini udahlah. Kita betul-betul menyambut bulan suci Ramadan dengan bukan yang penuh duka ya, penuh sukaria. Setuju? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, akhirnya saya mengucap terima kasih sekali lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala di hari ini dan seterusnya kita terus diberikan kekuatan keimanan, kekuatan kesehatan, sehingga kita melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan Radio Republik Indonesia di masa akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepsta sudah berikan sepatah kata. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita, pengajian bersama yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Muhammad Asriadi, SAE. Dan nanti dipersiapkan untuk yasinannya, mungkin bisa melalui HP atau mungkin juga yang sudah membawa Quran. Pada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai membaca surah Yasin, mari kita bersama-sama berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kita kirimkan suratul Fatihah kepada seluruh pendahulu-pendahulu kita, kepada seluruh guru-guru kita. Semoga dengan keberkahan Fatihah dan harapan doa kita, insyaallah itu membuat kita semakin barokah dan menjalankan aktivitas, diberikan kesehatan dan kelapangan. Hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Dan kita niatkan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita dan juga kepada diri kita masing-masing. Semoga dengan barokahnya kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita. Kita juga niatkan ini sebagai obat, sebagai syifa dalam menghadapi berbagai penyakit yang tersebar saat ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قومي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض البيتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ya, silakan istirahat dulu 5 detik. Mohon izin, Pak. Jadi silakan sebelum memasuki ceramah sebagai selingan ini. Ya, sambil santai kayaknya ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Dr. Kandidat insyaallah Ferdi Kusno Sos MSI, yang kami hormati seluruh kepala bidang atau kepala divisi, para pegawai, para staf, hadirin sekalian jamaah yang mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatannya, yang tentunya harapan kita sama-sama menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada Jumat hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang tentunya tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Banyak ulama kita yang memberikan pandangan bahwa ketika memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, perbanyaklah membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya kita semua memiliki banyak aktivitas, ataukah mungkin terkadang aktivitas kita rutin, yang terkadang tidak menutup kemungkinan bisa saja muncul rasa bosan tatkala kita melakukan aktivitas kita secara rutin. Namun kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bersedih, karena rutinitas yang kita jadikan sebagai jalan ibadah kepada Tuhan, maka itulah yang akan menuai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kali kedua saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang juga Bapak Kepsta. Ini juga sebenarnya kali kedua kita bertemu, karena waktu itu pada saat serah terima jabatan alhamdulillah diamanahkan untuk membaca doa, dan ternyata hal itu menjadi sebuah inspirasi ketika ada undangan bagaimana mengisi pengajian yang kedua kalinya di RRI ini. Maka saya sengaja juga mengangkat tema bagaimana kita mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Pada saat perpindahan jabatan antara Pak Kepsta sekarang dengan sebelumnya, tentu ada sambutan yang sangat luar biasa. Kita menyambut pejabat, tentu ada sambutan yang luar biasa. Bahkan ketika presiden ingin kita hadirkan di suatu tempat, pasti kita kosongkan seluruh jadwal kita dan fokus untuk menyambut pimpinan yang akan datang. Pertanyaannya kemudian, khususnya kita sebagai orang muslim, kira-kira seberapa siap kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Umar bin Khattab mengatakan, ketika kualitas ibadah seseorang hari ini sama kualitas ibadahnya dibandingkan kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Mohon maaf, orang yang celaka. Kalau ada seseorang yang kualitas ibadahnya hari ini sama saja dengan kemarin, maka dia menjadi orang yang rugi. Tapi ketika ada orang yang kualitas ibadahnya hari ini lebih baik daripada kemarin dan penuh harapan esok kualitas ibadahnya lebih baik daripada hari ini, maka dialah orang yang beruntung. Alangkah ruginya kita Bapak Ibu sekalian memasuki bulan Sya'ban, menanti bulan suci Ramadan, tetapi persiapan-persiapan kita begitu-begitu saja. Perasaan kita begitu-begitu saja. Ataukah mungkin sama cara kita menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya?
ketika sama, maka kita tetap menjadi orang yang rugi. Sehingga agar kita menjadi orang yang beruntung, mari kita mempersiapkan segalanya dengan yang baik-baik. Imam Ali karramallahu wajhah mengingatkan kebaikan yang terorganisir itu lebih baik dan pasti akan mengalahkan keburukan yang terorganisir. Dari itu sebenarnya hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, mari kita move on. Ya, mari kita move on ya. Mari kita move on. Apa itu move on? Ya, mari kita berpindah. Kalau mungkin ada yang hatinya sementara galau, ayo kita move on. Ada yang belum ketemu dengan jodohnya, ayo kita move on. Maaf kalau ada yang tersinggung. Ada yang sudah ketemu dengan pasangannya, mari kita move on. Tapi move onnya bukan tambah. Move onnya adalah move on semakin memperbaiki hubungan kebersamaan bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Ya, jangan dulu terlalu cepat salah paham. Apalagi kalau kita diajak bersyukur, biasa ada konsep syukur begini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur maka pasti akan ditambah. Orang yang bersyukur ketika dia punya hutang, pasti harapannya hutangnya akan dibayar atau dilunasi. Ya. Jadi kalau kita bersyukur pada saat ini, misalnya mohon maaf jomblo, tentu kalau kita mensyukuri kejombloan tak bukan ditambah jomblonya, tapi insya Allah semoga dipertemukan jodohnya. Nah, yang paling luar biasa ini bapak-bapak biasa harus diuji kesyukurannya. Kalau biasanya bapak-bapak yang satu istrinya, kemudian diuji ketika bersyukur dengan istrinya, maka akan bukan saya yang bilang. Ya, tapi ditambah, bukan ditambah jumlah istrinya. Kalau bisa ditambah uang sakunya istrinya setiap bulan. Sepakat pasti ibu-ibu. Dari itu hadirin yang berbahagia, mari kita syukuri momentum Sya'ban ini menghadapi Ramadan. Karena saya yakin kita sudah sangat berduka di Sya'ban sebelumnya. Apa duka kita di Sya'ban sebelumnya? Kondisi Covid begitu melonjak, akhirnya banyak hal-hal pertemuan secara silaturahim, jasadiyah dan batiniyah itu kayak seolah-olah kita terhalangi. Tapi semoga dengan adanya kelonggaran, kita semua alhamdulillah insya Allah sudah vaksin, ya. Siap-siap, mungkin ada lagi sekarang booster di level 3 itu. Kalau insya Allah kita ikhtiar berjuang bahwa ini betul-betul bagaimana agar kita menjalani kehidupan dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah itu adalah nilai terbaik. Jadi kita tidak usah khawatir ya, kalau misalnya banyak fakta di lapangan mengatakan konspirasi ini dan itulah, kembalikan ke hati tak masing-masing. Kalau kita sudah kembalikan ke hati tak, berikhtiar, berusaha, ternyata memang ada sesuatu yang zalim di situ, maka Allah pasti akan bongkar. Kalau di situ ada sesuatu yang membuat, mohon maaf, bisa saja mungkin ajal kita sudah berhenti di situ karena gara-gara Covid, yakin dan percaya di situ ada nilai jihad. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita siapkan menyambut Ramadan? Persiapkan mentalitas kita. Persiapkan diri kita sehat secara lahiriah dan sehat secara batin. Fisik perlu kuat, tetapi batin kita juga perlu kuat. Mental kita perlu kuat. Siapkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Itu paling penting. Bukan cuma di lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita, tapi menyambut Ramadan, upayakan ciptakan juga keamanan dan kenyamanan di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja. Dengan terciptanya rasa aman dan nyaman, insya Allah rasa aman dan nyaman itu akan menuntun kita semua untuk aman dan nyaman untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena aman dan nyaman itu kita penentunya.
Dan yang paling penting tentu harapan kita adalah segala aktivitas kita untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon izin Pak Kepsta dan Bapak Ibu sekalian, kadang sekarang banyak generasi muda yang melupakan yang namanya berkah. Dalam istilah Bugis itu barakah. Kenapa? Karena terlalu terbuai dengan pemikiran-pemikiran, bahkan dicekoki dengan gadgetnya, smartphone-nya, banyak yang merusak otak kita. Akhirnya terkadang kita lupa untuk mendengarkan kata hati kita. Padahal konsep agama apapun itu, ketika mendengarkan kata hati atau bisikan hati yang pertama, maka itu adalah salah satu jalan kebenaran. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mempertimbangkan sesuatu, gunakan kata hati. Bukan gunakan logika, karena logika ini terbatas. Bahkan kalau kita ingin bermesraan dengan Tuhan, kita tidak cukup kalau pakai logika. Kita perlu menggunakan hati kita masing-masing. Kalau hati kita terbuka untuk menerima kebenaran, maka yakin dan percaya kita akan menapaki jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau ada dusta di antara kita, terkadang pasti akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Dari situ ada pesan dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Jum'ah, seorang ulama Mesir, yang ulama yang luar biasa didengarkan gagasan dan pemikirannya saat ini. Beliau mengatakan, sebagai manusia, hilangkanlah rasa berpikir al-intihar. Mohon maaf, ini saya mungkin sedikit mengungkapkan bahwa kita jangan terlalu gampang menyalahkan dan mengkafirkan orang lain. Kita jangan terlalu gampang menyakiti orang lain. Karena kalau kita terlalu gampang berprasangka, menyakiti dan mengkafirkan orang lain misalnya, kalau konsep itu ada di dalam pikiran kita, maka saya yakin dan percaya jalan kehidupan kita ini tidak akan stabil. Jadi hindari pola pikir al-intihar. Sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit mohon maaf, itu salah saya yang paling benar. Hindari juga pola pikir al-ijtiradi, selalu merasa paling benar, dan ulama-ulama dulu paling benar, ulama-ulama sekarang tidak benar. Atau mungkin kalau saya angkat bahasa, hindari pola pikir yang selalu merasa bahwa yang dahulu lebih benar konsepnya dan yang sekarang itu salah. Kalau pola pikir itu kita hindari, maka insya Allah kita akan berusaha masuk pada konsep al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kalau kita berpegang sebagai umat Islam pada fikih-fikih terdahulu, kita akan terbelakang Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil contoh. Kebetulan kami bergelut di dunia kampus itu sering menyampaikan kepada mahasiswa kami bahwa kalau kita mengkaji agama, mengkaji Islam, jangan kita hanya sibuk mengkaji teks, tapi harus kita kembangkan pemahaman tekstual, pemahaman kontekstual, dan pemahaman intertekstual. Bagaimana maksudnya pemahaman tekstual? Sumber perjalanan kehidupan kita Al-Quran dan Sunnah. Ada mungkin ayat yang kita baca, ada hadis yang kita baca, tapi jangan berhenti di teks. Kita harus melangkah kepada konteks. Mohon maaf dan mohon izin, terkadang juga mungkin ada pesan khusus dari pimpinan kita, dari siapa yang memimpin kita misalnya. Jangan langsung dengarkan dan ikuti secara tekstual apa pesan yang disampaikan, tetapi melangkah pada pemahaman konteks. Contoh kecil di dalam agama misalnya begini. Dulu ada hadis yang mengatakan ketika ada yang meludah di atas
tempat sujud, maka bersihkanlah menggunakan pasir, kemudian bersujudlah. Itu teksnya. Tapi bagaimana konteksnya di saat ini? Ketika ada pesan agama, ada orang yang meludah di karpet atau di atas masjid, di atas tegel, tidak sengaja meludah, kira-kira apakah kita gunakan pasir untuk membersihkannya? Kalau kita gunakan pasir, substansinya itu akan hilang. Kenapa? Karena kita bukan membersihkan, malah mengotori karpet itu. Konteksnya apa? Lihat sejarah masa lalu. Kenapa Nabi mengatakan bersihkan menggunakan pasir? Karena tempat bersujud dahulu itu langsung di atas pasir. Sehingga langsung ditutupi pasir, kemudian ditempati untuk bersujud. Tapi kalau sekarang tentu kita harus menggunakan pemahaman kontekstual. Ya, tidak semua teks harus dimaknai itu, tetapi ada hal-hal khusus kita butuh konteks. Jadi bagaimana caranya? Karena dulu dibersihkan menggunakan pasir, maka konteksnya sekarang laundry itu karpet. Gunakan alat pel, gunakan kanebo ketika ada orang yang meludah misalnya di masjid. Itu kita harus gunakan. Tapi bagaimana membangun pemahaman selanjutnya? Pemahaman intertekstual. Apa pemahaman intertekstual? Kandungan yang ada di dalam teks. Apa kandungannya? Diinginkan kebersihan dan kenyamanan pada saat ingin melakukan aktivitas ibadah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita menuju Ramadan, mari kita latih diri kita untuk berpositive thinking. Latih diri kita untuk senantiasa berpikir positif dan gunakan pertimbangan hati kita ketika ingin memutuskan sesuatu. Jangan selalu kita mengandalkan logika. Jangan selalu kita mengandalkan pangkat, jabatan, gelar, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menciptakan keadilan dan kenyamanan dimanapun kita berada. Ketika keamanan dan keadilan yang kita tegakkan, maka kitalah wakil-wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menjalankan titahnya sebagai khalifatun fil ard. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk move on dengan cara mempersiapkan visi kita. Vision, visi yang on. Kira-kira Ramadan tahun ini apa yang saya mau peroleh? Luar biasa, karena sedikit saya mengikuti perkembangan di RRI, ternyata sudah ada persiapan program saya dapatkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan tadi ada bonus dari Pak Kepsta, tanggal 1 April itu betul-betul akan diadakan perhelatan akbar untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berarti hati kita, pintu hati kita sudah terbuka Bapak Ibu sekalian. Dan semoga pintu hati kita memasuki bulan Ramadan itu bukan sebatas masuk untuk menggugurkan dosa kita. Kalau ada dosa tak, kesalahan yang pernah kita lakukan, ada puasa tak yang tertunda, jangan tunggu Ramadan untuk kita tunaikan, tetapi selesaikan di bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, walaupun ini konsep ulama, kalau hadisnya kualitasnya lemah, tapi semoga bisa menjadi inspirasi mengatakan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, sehingga perbanyak mengingat Allah, perbanyak mengingat Tuhan. Sya'ban di situ bulanku kata Nabi, dan Ramadan itu bulannya umatku. Ramadan Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan bulan pengampunan dosa. Sehingga kita mengatakan nanti bulan Ramadan baru saya minta maaf sama tetanggaku. Nanti Ramadan baru saya minta maaf sama mantanku. Jangan. Tapi jadikan bulan Sya'ban ini sebagai momentum bagaimana Sya'ban ini sudah kita gugurkan semua kesalahan dan dosa kita. Apa hikmahnya di sini Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya adalah Ramadan itu adalah bulan bonus khusus bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan bonus itu jangan jadikan juga tempat untuk beristighfar, latihan baru mau puasa, baru mau berzakat dan lain sebagainya. Tapi di bulan Sya'ban training diri kita. Ya, bagaimana caranya? Kita melangkah pada hal perbaiki
action kita, aksi yang on. Apa itu action? Latih diri tak puasa. Kalau bisa Senin Kamis latih diri tak, supaya nanti masuk satu Ramadan kita tidak kaget. Latih diri kita tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kita tadi sudah tadarusan, tapi semoga ada kesempatan dan waktu yang luang bagi Bapak Ibu untuk melatih dirinya mentadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya bagi para pembaca Al-Quran. Nabi itu berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban, sehingga ringan lidahnya Nabi membaca Al-Quran ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbata-bata membaca Al-Quran, baca mikir saja. Biarkan Al-Quran itu berinteraksi dengan kita dan jangan paksakan logika kita dalam mengerti tentang makna Al-Quran. Tapi biarkan Al-Quran itu berkomunikasi dengan kita. Ada kajiannya Andre Gurutta, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa baca naik level sedikit. Read how to learn. Baca Al-Quran dengan cara mempelajarinya. Tajwidnya sudah benar. Artinya sudah benar. Kita mungkin belum bisa menafsirkan, tidak apa-apa. Baca saja. Ternyata ada level ketiga. Read how to understand. Baca Al-Quran itu agar kita mampu mengerti tentang jalan yang diharapkan oleh Al-Quran. Al-Quran ini mohon maaf adalah bacaan suci bagi siapapun. Dan ketika semakin digali maknanya, kita pasti akan menemukan mutiara terindah di dalam pembacaan dan pemahaman kita. Yang paling tinggi itu ada read how to mukasyafah. Ketika Anda baca Al-Quran, bacalah seolah-olah Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini level tertentu baru bisa, level advance. Mungkin kalau kita masih awam ini belum berkomunikasi. Al-Quran kan bahasa Tuhan, sehingga dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha sampai pada level bagaimana melatih lidah kita membaca Al-Quran. Dan yang paling penting saya kira momentum pada hari ini adalah selain kita latih baca Al-Quran, latih diri kita berpuasa, latih kita berpositive thinking, upayakan juga pada momentum ini latih diri kita bersedekah. Berbagi kepada orang lain. Bagaimana ukuran sedekah? Sedekah itu bukan diukur pada banyaknya. Berkah sedekah itu bukan diukur pada bulannya, tapi sedekah itu diukur pada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ketika misalnya ada hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi, lalu tiba-tiba misalnya ada hal-hal tambahan, ada program-program tambahan, sedekahkan waktu kita, minimal terbuka hati kita untuk menjalankan rencana-rencana kebaikan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Tapi kalau misalnya berat, ya uang juga susah keluar, lihat orang yang membutuhkan mungkin masih berat tangan kita karena gaji yang kita dapatkan masih sesuai dengan kebutuhan dan porsi kita, minimal kita bersedekah dengan menggunakan senyuman kita walaupun kita pakai masker. Ya, tapi lagi-lagi hati-hati, jangan sampai senyum-senyum sendiri sama tembok. Ya, kalau itu bahaya itu, tapi kalau kita tersenyum karena prinsipnya tabassumuka li wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tapi bukan senyum-senyum kepada pimpinan untuk cari muka, untuk menaikkan jabatan, itu bahaya juga. Karena kalau itu yang terjadi, bukan bahagia yang muncul, pasti kecemasan yang akan menghampiri perasaan dan hati kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama terbuka memohon maaf, terbuka memberikan maaf, dan kita berusaha bagaimana agar menjadi pribadi yang selalu dirindukan kehadirannya dan selalu dirindukan kepergiannya. Kita jangan menjadi pribadi yang SMS, yang negatif, senang melihat orang lain susah. Tapi mari kita mengaplikasikan SMS itu adalah sesuatu yang senang melihat orang lain senang.
Siapa orang mukmin, siapa manusia yang membuat manusia lainnya selamat dari lisan dan perbuatannya, maka insya Allah suatu saat nanti Tuhan akan memberikan jalan keselamatan baginya. Sehingga siapapun itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buka jalan-jalan kebaikan. Sebagai kesimpulan, karena tentunya Bapak Ibu sekalian masih punya aktivitas, harapan kita bersama bahwa jadikan Jumat ini bukan hanya menjalani rutinitas. Siapkan Ramadan kita bukan hanya menjalani rutinitas puasa belaka, tetapi yakin dan percaya siapkan diri kita di Jumat ini, siapkan diri kita di Ramadan nanti, bahwa segala aktivitas yang kita lakukan itu adalah jalan-jalan produktif, sehingga insya Allah akan ada barokah berkepanjangan yang akan kita rasakan. Min alamatin najhi fin nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan di akhir, maka kembalikanlah kepada Allah di awal, kembalikanlah kepada Tuhan di awal. Kalau sudah ada ridhonya Tuhan, sudah ada ridhonya Allah, maka insya Allah jalan kehidupan kita akan semakin terberkahi. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ketika mungkin tadi ada ketersinggungan ataukah mungkin ada yang merasa tersinggung, karena memang itu tujuan saya. Tujuannya agar menjadikan pribadi kita hatinya lembut, bukan hatinya keras, hatinya menjadi hati yang insya Allah membuka jalan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muafiq ila tariqil haq, wallahu muafiq ila tariqil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada penyampaian mungkin dari Pak Ustaz, silakan. Ya, hanya tambahan saja untuk tanggal 1 April hari Jumat, yang kita undang seluruh karyawan dan dharma wanita, ya kan? Kemudian saya berharap bahwa di hari Jumat itu kita undang anak yatim piatu dengan catatan mari kita bersedekah, ya kan? Jadi begini, kita akan terima tukin, kita akan terima gaji. Nah, kalau bisa di hari Kamis itu masing-masing karyawan memasukkan amplopnya tanpa tulis nama. Berapa saja bapak-bapak, mau 5.000, mau 10.000, mau 100.000 silahkan. Nanti dikumpulkan, jadi jangan tulis nama ya, jangan tulis nama, ya Pak Ustaz ya. Kita kumpulkan, kemudian kita panggil yatim piatu, kemudian kita serahkan di sini atas nama karyawan, begitu, atas nama karyawan, begitu Pak Ustaz ya. Ya, jadi lebih bagus. Jadi nanti silakan kita memberi, dan percayalah, ini kata Pak Ustaz itu, tidak ada orang sedekah itu miskin, Pak. Benar ya? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Begitu Anda bersedekah, amplopmu, dompetmu kurang, tidak ada. Insya Allah akan bertambah, Bapak Ibu. Apalagi kita memasuki bulan Ramadan dan kita berikan kepada memang benar-benar orang yang berhak. Tinggal nanti teman-teman dari pengurus masjid nanti kita diskusi, apakah kita undang anak yatimnya atau kita menyerahkan ke rumah yatimnya. Tinggal teknis saja barangkali. Segitu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu rangkaian lagi sebelum kita menutup rangkaian pengajian bersama keluarga besar RRI Makassar kali ini. Saya mendorong lagi kepada Pak Ustadz mungkin untuk sama-sama memimpin doa sekaligus menutup majelis kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih. Mari kita memulai dengan niat tulus, beristighfar 3 kali, mohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah. Semoga segala kesalahan kita diampuni
dan kita terbuka untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua. Semoga kami mampu saling mengasihi dan saling memberikan motivasi antara satu yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa seluruh pimpinan-pimpinan kami, seluruh rekan-rekan kami, seluruh teman-teman kami. Semoga dengan pengampunan-Mu Engkau memberikan pintu hatinya untuk senantiasa terbuka menerima kebenaran-Mu. Ya Allah, ridhoilah seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, seluruh apa yang kami fikirkan dan seluruh apa yang kami lakukan. Semoga itu menjadi jalan kami menjadikan ini dunia mazra'atul akhirah, dunia sebagai ladang bercocok tanam untuk akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Dan usai sudah seluruh rangkaian acara pengajian bersama keluarga besar dari Makassar untuk hari ini. Dan sampai bertemu kembali insyaallah di awal April 2022. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.